Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanyalah milik Allah yang mana yang Allah telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada saat yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah kita sanjung sajikan kepada pangkuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah saya memperpanjang mukadimah, langsung saja saya membacakan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu protokol oleh saya sendiri. Adapun acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara Hilja. Kepada saudara kami persilahkan dengan segala hormat. ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara kita yang telah mengampungkan kalam ilahi. Adapun acara selanjutnya yaitu pembacaan mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh saudari Tiba Dwi. Kepada saudari kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tak berguna baginya. Terima kasih
saudara-saudari bagi kita. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Adabul Insan oleh Tuan Guru kami Ustaz Anwar. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kelam ini kita lanjut, yaitu bagian ketiga. Allah itu Maha Kuasa. Quran surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah, dan di akhir ayat Allah menyebutkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap apa yang kita perbuat di muka bumi ini itu pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kam sini di sini mana arah ke ngasih merokok. Arah. Ngon ini bo. Aina famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ke kami keberkahan betih. Apakah pahminya ram rokok, rahmatnya ram rokok, olijannya ram rokok, dan siapapun yang merokok gerara kita betih. Tapi nanti Allah pasti akan menghisap. Allah pasti akan menghisap setiap apa yang dilakukan. Hanati dihisap karena kita berbohong kepada orang tua. Nah, adit misalnya merokok. Tapi kita betih mati. Padahal orang tua mengatakan kamu merokok, tapi kita tidak merokok. Kira-kira berbohong kah? Berbohong. Maka setiap kebohongan yang kita lakukan, maka itu semuanya akan dihisap pada hari kiamat. Dan ini hadis yang dibacakan oleh Syifa Julita. Hana kenapa? San masih ingat apa yang disampaikan? Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia meninggalkan perbuatan yang kotor ataupun yang sia-sia. Nah, jadi ini itu harus kita persiapkan dan kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Hana perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia ini sesuatu perbuatan dibenci oleh orang lain, dan kemudian perbuatan itu tidak disukai oleh kita, pun tidak suka akan perbuatan itu. Sahan senang barangnya dicuri oleh orang lain. Ada yang senang? Maka perbuatan itu berarti perbuatan yang keji ataupun yang salah. Siapa yang suka kona carut? Ada yang suka kona carut? Nggih, berarti jika kita nyarut jero atau nggih? Nggih. Maka itu perbuatan yang sia-sia. Maka akhlak, adab itu harus kita utamakan. Nomor satu adab dan akhlak. Ketika kita keluar dari rumah, akhlak dan adab kita bagaimana? Telah kita persiapkan akhlak dan adab itu untuk menjadikan diri kita menjadi manusia yang berkualitas. Nah, kemudian berikutnya malam ini kita bahas yaitu Allah Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Buat menerangkan tentang kekuasaan Allah dan tanda-tanda kekuasaannya diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, ayat ini bermakna yaitu tentang bagaimana Allah menjadikan manusia. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turab, thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin."
wa min ayatihi manamukum bil lail wan nahar wa ibtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un wa min ayatihi yurikumul barqa khafa wa tama'an wa yunazzilu minas sama' ma'an fayuhyihi bil arda ba'da mautiha inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ard bi amri thumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun wa lahu man fis samawati wal ard kullu lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ar-Rum 20 sampai dengan ayat 28. Artinya, dan setengah daripada tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah, yaitu ia jadikan kamu dari tanah. Kekuasaan Allah itu menjadikan manusia dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu jadi manusia yang bertebaran. Dan sebagian daripada tanda-tandanya bahwa ia jadikan bagi kamu jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya. Dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya itu ada tanda-tanda bagi kamu yang mau berpikir. Jadi ini tanda-tanda kekuasaan Allah itu bagi kamu itu yang mau berpikir. Jadi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dan sebagian daripada tanda-tandanya yaitu pembiakan atau menjadikan keturunan, yaitu pembikinan langit dan bumi. Ini bahasa pembikinan, penciptaan langit dan bumi. Dan berlainan bahasa kamu dan warna kamu. Sesungguhnya di tentang itu ada beberapa tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan sebagian daripada tanda-tandanya ialah tidur kamu waktu malam dan siang, dan pencarian kamu dari karunia-Nya. Sesungguhnya di tentang itu ada beberapa tanda-tanda bagi kamu yang mau mendengar. Dan sebagian daripada ayat-ayatnya yaitu ia tunjukkan kepada kamu kilat sebagai menakutkan dan memberi harapan, dan ia turunkan air dari langit, lalu ia hidupkan dengan dia bumi sesudah matinya. Sesungguhnya di tentang yang demikian itu ada ayat bagi kamu yang mau mengerti. Dan setengah daripada tanda-tandanya ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Kemudian apabila ia panggil kamu satu panggilan buat keluar dari bumi, tiba-tiba kamu akan keluar, dan kepunyaannya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua taat kepadanya. Dan ialah yang memulai pembikinan ataupun penciptaan, kemudian ia akan mengulanginya semula. Sedang mengulangi itu lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang paling tinggi di langit dan di bumi. Dan ialah yang gagah, maha bijaksana. Jadi tentang kekuasaan Allah. Nah, jadi kemudian Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang menjadikan malam dan siang? Allah maha berkuasa. Oh, kalau ini kuota nyawani arifah, berhak Allah. Berhak Allah. Oh, kalau ini wahyu nihu beruknya bercerak. Nguk ya? Nguk. Kalau ini kaulan gerung ni remalan. Hak Allah. Karena itu memang kekuasaan Allah. Nah, jadi Allah itu maha berkuasa. Allah menjadikan kita dari tanah. Dari tanah. Kemudian berikutnya, Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Buat menerangkan ilmu Allah Ta'ala dan tanda-tanda ilmunya diterangkan dalam Al-Quran. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardh wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Al-An'am ayat 59. Artinya, dan adalah pada sisinya kunci-kunci barang yang gaib, tidak akan dapat mengetahuinya melainkan Dia. Dan Ia mengetahui apa yang di darat dan di laut, dan tidak gugur satupun daun melainkan Ia mengetahuinya, dan tidak gugur satupun biji yang basah dan tidak yang kering melainkan ada di dalam kitabnya yang nyata. Nah, jadi semua Allah itu maha mengetahui. Semua Allah itu maha mengetahui. Maka baik yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi. Dan lagi diterangkan dalam Al-Quran, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Artinya, dan rahasiakanlah perkataan kamu atau nyaringkanlah akan Dia, sesungguhnya Ia mengetahui isi dada. Tidakkah Tuhan yang menjadikan itu tahu, sedang Ialah yang halus, yang amat mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui. Hana wa natini Elijah, Allah maha mengetahui. Selisih mana ia jeri, tapi hati membangkang, Allah maha mengetahui. Atau jemaat itu kini kita melakukan sesuatu, maka dirintahnya kita tampil bongkol hati itu, Allah maha mengetahui. Maka tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah. Nah, jadi kita pakai jilbab konalarang, maka kemudian jika seandainya arah membangkang wanati, Allah maha mengetahui kah? Mengetahui. Di lain tempat diterangkan dalam Al-Quran, juga baca Elijah. Dia mengetahui pandangan-pandangan yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada. Ya'lamu kha'inah a'yuni wa ma tukhfi sudur. Artinya, Ia mengetahui pandangan yang khianat. Pandangan tani kotek misalnya. Mana ke? Misalnya. Allah maha mengetahui. Dan kemudian apa-apa yang disembunyikan oleh dada. Nah ini, hati tani menyembunyikan sesuatu, Allah maha mengetahui. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsu la ya'lamuha illallah ta'ala. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin illallah ta'ala. Wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arhami illallah ta'ala. Wa la ya'lamu mata taqumu as-sa'ah illallah ta'ala. Wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illallah ta'ala. Wa la yadri ahadun mata yaji'ul mataru illallah ta'ala. Artinya, kunci-kunci gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Ta'ala. Tidak mengetahui seseorang apa yang akan terjadi pada esok hari melainkan Allah Ta'ala. Jadi Allah yang maha mengetahui. Dan tidak mengetahui seseorang apa yang ada di dalam kandungan ibu melainkan Allah Ta'ala. Dan tidak mengetahui seseorang kapan terjadi hari kiamat melainkan Allah Ta'ala. Dan tidak mengetahui sesuatu diri bumi mana ia akan mati melainkan Allah Ta'ala. Dan tidak mengetahui seseorang kapan datang hujan melainkan Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Nah, kita kita berarti kapan kita mati, apa yang akan terjadi besok dalam rahim seorang ibu itu, apakah laki-laki atau perempuan, hidup atau mati, gerak kita berarti. Dan kemudian kapan terjadi hari kiamat, tidak ada yang tahu. Atau di bumi mana kita akan mati. Oh, pahmini orang Rolob mati sudah tentu ke di Erlop. Nggih. Rahmat
taring sini wehlah. Apakah dia akan mati di wehlah? Belum tentu. Oke? Nah, karena memang Allah itu yang maha mengetahui. Dan kemudian kapan datang hujan? Jika kukuni kukam, languran ke? Nah, gerara yang tahu. Kemungkinan nih, mereka kita perit. Kemungkinan languran langga, kelamir duk. Nah, misal nih, kemungkinan. Tapi belum pasti kah? Belum pasti. Maka kepada Allah yang kita telah terangkan sebagian daripada sifat-sifatnya itulah kita diperintah, dan memang telah amat patut kita beradab, berkesopanan, hormat, membesarkan, beribadah dan lain kebaktian lagi, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang dibuat orang seperti berhala, patung, syaitan, jin dan lain benda-benda lagi yang dipuja dan disembah orang. Jadi ini perintah kita beradab kepada Allah, karena Allah itu maha mengetahui. Oke? Jadi kusikekul ini ku harap jangan pernah melakukan kesalahan, kemaksiatan, dan kemudian kita terus menerus supaya beradab terhadap Allah. Nah, jadi kita menjaga akhlak ini baik amanat ni jemaah tu, amanah ni jemaah, dan si penengon ni jemaah, nanti kita langgar. Karena itu berarti hana boleh kita tidak beradab dan berakhlak di hadapan Allah. Jadi misalnya Rosnah ni, arah salahi, kagak betul jemaah misalnya. Oh, umpamanya belum jemaah rawan, tak kusi misalnya. Allah maha tahu kya? Mama ibu betul ya? Oke. Nah, jadi Allah nggak tahu atau hanggri arkani yukil bisa kambing, isi luking, betul jemak ya? Tapi Tuhan, maka ku kita akhlak itu curah jeroh terhadap Allah. Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Nah, sedikit pun tidak ada yang terlupakan. Nah, jadi kami cukup sekian untuk kami. Insyaallah kita lanjut minggu Arab. Demikian wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.